Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Bapak Adudin Alijaya MPDI, dan perkenalkan nama saya Fajar Abdillah dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan, dengan tema pendidikan natural. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Lalu dia berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan belajar dan mengenali alam semesta kepada manusia sejak awal penciptaannya. Proses belajar ini bisa dianggap sebagai bentuk pendidikan natural, di mana Adam alaihi salam berinteraksi dengan langsung nama-nama atau esensi dari segala sesuatu. Dalam konteks pendidikan natural, ayat ini memiliki beberapa implikasi mendasar. Contoh yang ke-1 adalah potensi bawaan untuk belajar. Ayat ini mengindikasikan bahwa manusia yang diwakili oleh Nabi Adam alaihi salam diciptakan dengan potensi bawaan untuk belajar dan memahami lingkungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung mengajarkan Adam alaihi salam nama-nama seluruhnya, pemahaman esensi, fungsi, dan karakteristik, dan berbagai hal di alam semesta. Dalam pendidikan natural, hal ini sejalan dengan keyakinan bahwa anak-anak dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang alami dan kemampuan untuk belajar melalui interaksi dengan dunia di sekitar mereka. Terus yang kedua, pembelajaran melalui pengalaman dan observasi. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung mengajarkan Adam alaihi salam, proses mengenal nama-nama ini dapat diinterpretasikan sebagai pemberian kemampuan untuk mengamati, mengidentifikasi, dan memahami berbagai entitas di alam. Nama dalam konteks ini bisa diartikan sebagai pemahaman mendalam tentang sesuatu, bukan hanya sekedar label verbal. Ini sesuai dengan prinsip pendidikan natural yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan observasi lingkungan. Terus yang ketiga, koneksi dengan alam semesta. Pengajaran nama-nama seluruhnya menunjukkan adanya hubungan inheren antara manusia dan alam semesta. Manusia memiliki kapasitas untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Pendidikan natural mendorong pemanfaatan alam sebagai sumber belajar yang kaya dan relevan, memungkinkan peserta didik untuk membangun pemahaman melalui keterlibatan langsung dengan lingkungan fisik. Terus yang keempat, validasi pengetahuan melalui interaksi. Tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan nama-nama tersebut kepada para malaikat dan meminta mereka untuk menyebutkannya. Jika mereka benar, menunjukkan pentingnya verifikasi dan validasi pengetahuan. Dalam konteks pendidikan natural, ini bisa diartikan sebagai proses di mana pemahaman yang diperoleh melalui interaksi dengan alam diuji dan diperkuat melalui pengalaman lebih lanjut dan refleksi. Terus yang kelima, keunggulan manusia melalui pengetahuan. Ayat ini juga menggarisbawahi keunggulan manusia dibandingkan makhluk lain, dalam hal ini malaikat.
Karena kemampuan pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan termasuk pendidikan yang berbasis pada interaksi natural dengan lingkungan adalah sarana untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi ini. Dengan demikian, surat Al-Baqarah memberikan landasan teologis yang kuat untuk konsep pendidikan natural. Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan alami untuk belajar, memahami alam semesta, dan mengembangkan pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Proses belajar yang alami ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang memposisikan manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.